Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 di SMP Negeri 3 Ngodian. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Yang dalam hal ini untuk bagian yang pertama yaitu adalah jumlah dan persebaran penduduk. Tentunya tetap bersama Bapak Herianto Purwantoro dan juga Bapak Taufik Andi Wibowo. Coba perhatikan peta berikut ini. Berikut ini merupakan peta kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2013. Nah, di sini bisa lihat dari kode warnanya. Dari kode warnanya bisa dilihat bahwa semakin merah itu menunjukkan kepadatan penduduknya semakin padat atau semakin rapat. Kemudian yang berwarna kuning cenderung ke arah kuning itu cenderung lebih padat. Tentunya dari peta ini kita bisa melihat bagaimana kondisi kepadatan penduduk di Indonesia yang dalam hal ini didominasi oleh Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera dan juga sebagian di Pulau Nusa Tenggara. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu berupa kelahiran atau natalitas. Kelahiran ini merupakan kondisi yang membuat adanya pertambahan penduduk. Kemudian ada kematian atau mortalitas. Di sini mempengaruhi adanya penurunan atau pengurangan jumlah penduduk. Kemudian terdapat pula perpindahan atau migrasi. Di sini dapat memberikan pengaruh peningkatan maupun penurunan jumlah penduduk. Perpindahan atau migrasi ini terbagi menjadi 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama yaitu imigrasi, yaitu masuknya penduduk ke dalam suatu negara. Jadi dari negara lahir masuk ke negara tersebut. Misalnya penduduk dari Malaysia masuk ke Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk imigrasi. Kemudian adanya emigrasi, yaitu perpindahan penduduk meninggalkan suatu negara. Jadi proses keluarnya penduduk dari dalam satu negara ke negara yang lain itu disebut emigrasi. Kemudian ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang berpenduduk jarang. Kemudian terdapat pula urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, ini yang sedang terjadi di Indonesia. Dari berbagai wilayah di Nusantara, di tanah air, ingin masuk ke wilayah-wilayah kota. Bisa ke Jakarta ataupun ke pusat-pusat kota yang lain. Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu adalah kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk ini memberikan dampak tentang bagaimana keuntungan ataupun kerugian dari banyaknya penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan keempat di dunia yang mencapai 256 juta jiwa, yaitu nomor pertamanya yaitu Cina dengan 1.372 juta jiwa atau jumlah 1 miliar. Kemudian ada India yaitu juga 1,3 miliar. Kemudian Amerika Serikat 321 juta penduduknya. Nah, Indonesia ini mencapai 256 juta jiwa penduduknya. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan maupun kerugian yang ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya yang dipengaruhi oleh faktor yang pertama, pendidikan. Bagaimana pendidikan yang semakin tinggi, yaitu mungkin sudah sarjana ataupun sampai profesor, nah ini semakin baik kualitas penduduknya. Makanya dengan semangat kita untuk belajar bersama-sama, nah ini menentukan kualitas dari anak-anak semua untuk dapat
memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kemudian adalah pendapatan atau penghasilannya. Penghasilan ini berpengaruh pada kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah atau penduduknya semakin mendapatkan penghasilan yang semakin tinggi, maka kualitas penduduk di daerah tersebut semakin baik. Kemudian kondisi kesehatan. Nah, ini yang sekarang baru kita alami. Kondisi kesehatan di Indonesia ini menentukan bagaimana kualitas penduduknya. Makanya tentang bagaimana kesehatan ini menjadi prioritas yang utama, karena bagaimanapun juga orang yang pendidikannya hebat, berpendapatan tinggi tapi tidak sehat juga tidak akan berdampak banyak bagi Indonesia. Nah, silahkan perhatikan kembali peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013 ini. Ini merupakan data dari sensus penduduk pada tahun 2010. Ini menghasilkan bentuk sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat adanya perbedaan kepadatan di masing-masing pulau ataupun di wilayah Indonesia. Nah, saya coba mengerucutkan yaitu di Jawa dan juga di Papua. Kita bisa melihat di Jawa ini adalah pusat-pusat kota ada di Jawa. Bahkan ibu kota pun juga ada di Jawa. Nah, ini juga berdampak pada sumber daya yang ada di sana. Nah, sumber daya itu berupa proses pembangunan wilayahnya yang lebih baik, juga daerahnya yang lebih subur daripada di Papua maupun di daerah Nusa Tenggara. Ini juga berpengaruh. Semakin tinggi sumber dayanya, maka penduduk akan semakin banyak berpusat di situ. Jadi, persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, ini seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang adanya interaksi. Interaksi itu karena apa? Karena adanya perbedaan karakteristik. Nah, interaksi-interaksi tersebutlah yang membuat adanya perpindahan penduduk dari wilayah yang jarang ke wilayah yang lebih padat. Karena apa? Adanya karakter sumber daya yang lebih baik, itu juga memberikan ketertarikan masyarakat untuk ada di sana. Nah, sekian untuk materi pengantarnya. Nanti silakan dipelajari dan juga ditambahkan melalui internet ataupun melalui buku paket yang sudah diberikan. Saya selalu mengingatkan untuk menambahkan materi dari yang saya sampaikan berupa paparan ini, silakan ditambahkan dari buku, berita, dari internet, itu pun juga tidak masalah. Ini untuk meningkatkan kapasitas dari anak-anak semua dalam pelajari materi tersebut. Nah, kemudian silakan kerjakan lembar kerja pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk anak-anak semua. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.